Kisah kelam putri di balik jeruji besi paling pilu. Malam yang membawa malapetaka. Hujan deras mengguyur malam itu, membawa aroma tanah basah yang menyusup ke setiap sudut kota. Di balik jeruji dingin sebuah ruang tahanan, seorang wanita muda bernama Putri duduk termenung. Matanya sembab, bukan karena dingin atau lelah, melainkan karena tangis yang tak berkesudahan. Putri, yang baru berusia 23 tahun, terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang tak ia pahami. Di hadapannya, nasib sang ayah, seorang buruh tua yang dijebak kasus pencurian, tergantung pada tangan besi seorang pria berpangkat tinggi, Irjen Kadrun. Putri menghela napas berat. Ayahnya, Pak Ridwan, selalu mengajarkan bahwa kejujuran adalah segalanya. Namun kejujuran itu kini menjadi senjata yang menikam balik. "Gimana caranya aku nolong bapak?" Ibatinya gelisah. Dalam ruangan yang gelap itu, suara sepatu boots terdengar mendekat, memantul di sepanjang koridor penjara. Langkah itu tegas, penuh kuasa. Putri menahan napas. Suara itu membawa firasat buruk. Pintu besi berderit membuka, menampakkan sosok Irjen Kadrun. Jasnya rapi, sepatu hitamnya mengilap. Senyumnya seperti angin dingin di malam hari, membekukan dan membuat siapapun merasa kecil. "Putri, kan?" ditanyanya, suaranya berat dan penuh nada otoritas. Putri mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tetapi mata Kadrun menangkap setiap keraguan yang memancar dari wajah gadis itu. Ia tahu, di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang terpojok, tanpa pilihan, tanpa perlindungan. Dan disitulah, kekuasaan menjadi senjata paling mematikan. "Ayahmu butuh bantuan, kan?" Kadrun membuka percakapan, tangannya bermain dengan jam tangan mahal di pergelangan. Putri mengangguk lagi, kali ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia ingin bertanya, ingin menuntut, tapi tenggorokannya terasa tercekat. "Aku bisa bantu. Tapi tentu, ada harga yang harus kamu bayar." Nada suaranya halus, namun mengandung jebakan. Putri menatap Kadrun dengan bingung, berusaha memahami maksud kata-katanya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berakhir. Kadrun melangkah mendekat, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. "Kamu wanita yang cantik, Putri. Sayang kalau potensi kamu hilang di tempat seperti ini." Kalimat itu menusuk telinga Putri seperti duri. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tetap bungkam. Ia tahu, di hadapan pria ini, perlawanan bukanlah pilihan. Ayahnya sedang menunggu di balik jeruji yang lebih sempit. Masa depannya ada di tangan seorang kapolda yang menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tak pantas. Dilema hati yang membara. Putri menatap cermin kamar mandi kecil di pojok tahanan khusus itu. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya dipenuhi api. Ia merasa bimbang, seperti berjalan di atas tali tipis yang menggantung di antara kehormatan dan tanggung jawab. Suara tawaran Irjen Kadrun tadi masih terngiang di telinganya. "Semua ada harganya, Putri," katanya dengan senyum yang dingin. "Kalau kamu bijak, kita bisa buat semuanya jadi mudah." Putri memejamkan mata, mencoba mencari kekuatan di tengah kerapuhannya. "Kalau aku bilang tidak, apa yang akan terjadi pada bapak?" pikirnya. Ayahnya sudah terlalu tua untuk bertahan lama di balik jeruji besi yang dingin dan penuh ancaman. Namun, menerima tawaran itu berarti menghancurkan martabatnya sendiri. Di sudut lain penjara, Pak Ridwan duduk sambil merapikan tikar lusuh. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tak tahu bahwa nasibnya kini berada di tangan anak gadisnya. "Putri pasti lagi mikirin cara nolong bapak," gumamnya, yakin bahwa anaknya akan melakukan hal yang benar. Putri tahu itu. Ayahnya selalu percaya padanya, selalu yakin bahwa Putri akan mengambil jalan yang benar, tidak peduli sesulit apapun. Namun, apa arti jalan yang benar di tengah situasi ini? Dalam hatinya, Putri ingin melawan. Ia ingin berteriak, menolak, melarikan diri dari semua ini. Tapi, kemana ia harus pergi? Dan bagaimana ia bisa meninggalkan ayahnya yang kini begitu tergantung padanya? Malam itu, ia dipanggil kembali ke ruang pertemuan tahanan. Kali ini, hanya ada Kadrun di sana, duduk santai di sofa kulit dengan secangkir kopi di tangannya. "Sudah pikirkan tawaran saya?" ditanyanya tanpa basa-basi, matanya menatap Putri seperti seekor elang yang mengawasi mangsanya. Putri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk. "Kalau saya setuju, Bapak benar-benar akan bebas," suaranya gemetar.
Kadrun tersenyum tipis. Putri, kamu gak perlu ragu sama saya. Kalau saya bilang bebas, ya bebas. Kamu cukup percayakan itu ke saya. Hatinya terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Tapi ia tahu, jika menolak, tidak ada lagi harapan untuk ayahnya. Tidak ada lagi keluarga. Tidak ada lagi rumah. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk pelan. Malam itu, Putri dikirim ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Ia memandang ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Mewah, memang. Tapi baginya, tempat itu lebih menyerupai penjara baru. Tempat di mana ia tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Di atas meja ada sepucuk surat dari Kadrun. Isinya singkat tapi menusuk. Selamat datang di babak baru kehidupanmu. Jangan kecewakan aku. Putri menjatuhkan dirinya di atas sofa. Ia menggenggam foto kecil ayahnya yang ia simpan di dalam dompet. Maaf, Pak, bisiknya lirih. Ini semua demi Bapak. Namun, jauh di lubuk hatinya, Putri tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kebebasan ayahnya, dirinya sendiri. Jeratan emas yang mencekik. Putri mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru, tapi hati kecilnya terus menjerit setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan gaun mahal, duduk di apartemen mewah dengan lantai marmer, namun semuanya terasa asing. Ini bukan dirinya. Setiap sentuhan kemewahan justru seperti belenggu yang menahan napasnya. Kadrun mulai sering datang. Dengan senyumnya yang menenangkan sekaligus memuakkan, ia memperlakukan Putri seperti barang mahal yang baru dibeli. Di depannya, Kadrun adalah pria penuh perhatian, tetapi saat tersenyum itu memudar, Putri bisa merasakan ancaman yang tersembunyi. Aku nggak minta banyak, Putri. Kamu cukup jalani peranmu dengan baik. Kita bisa saling menguntungkan, kan? Ucapnya suatu malam, menyerahkan sebuah kotak perhiasan kepada Putri. Putri hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di dalam dirinya, perang berkecamuk. Setiap malam ia berdoa kepada Tuhan, meminta jawaban atas pertanyaan yang tak pernah lelah ia tanyakan. Kenapa aku harus melewati ini semua? Apa aku masih punya jalan keluar? Di tengah kesendirian yang membekukan, Putri mulai mengenal rasa kosong yang berbeda. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Setiap keputusan, setiap langkah, semua seperti dikendalikan oleh orang lain. Ia merasa dirinya menjadi boneka dalam permainan Kadrun, terikat oleh tali yang tak terlihat. Namun, ada sesuatu yang lain menggerogoti pikirannya, tatapan Kadrun yang semakin intens, semakin menuntut. Putri tahu apa artinya itu. Pria itu ingin lebih dari sekadar penampilan. Ia ingin menguasai Putri sepenuhnya, tubuh dan jiwanya. Malam itu, Kadrun membawa Putri ke sebuah pesta. Di sana, ia diperkenalkan kepada orang-orang penting, politisi, dan pebisnis. Putri mencoba tersenyum, meski hatinya terasa seperti terbakar. Di setiap tatapan yang mengarah kepadanya, ia merasa seperti barang dagangan. Lihat Putri, kamu bisa jadi pusat perhatian di mana saja, bisik Kadrun di telinganya. Kalimat itu membuat bulu kuduk Putri meremang. Sepulang dari pesta itu, di dalam mobil mewah yang melaju di jalanan sunyi, Kadrun mendekatkan wajahnya ke arah Putri. Aku sudah berikan segalanya buat kamu dan ayahmu. Sekarang giliranmu membalas, kan? Ucapnya, nada suaranya rendah tapi penuh tekanan. Putri menoleh, matanya menatap lurus ke arah pria itu. Untuk pertama kalinya, ia menemukan keberanian di dalam hatinya. Aku sudah menyerahkan segalanya. Apalagi yang Bapak mau? Kadrun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu akan tahu nanti, jawabnya, penuh teka-teki. Titik balik di malam kelam. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Putri menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dirinya sudah jatuh terlalu dalam ke dalam jurang yang dibuat oleh Kadrun. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai lelah menjadi korban. Ia mulai lelah menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah pikiran yang menggetarkan. Bagaimana kalau aku melawan? Pikiran itu tumbuh seperti bara api kecil di hatinya. Ia mulai merencanakan sesuatu, meskipun ia tahu risikonya besar. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Ia ingin mengambil kembali kendali atas hidupnya. Di malam yang sama, Putri menyelinap keluar dari apartemen dengan membawa ponsel milik Kadrun yang tak sengaja tertinggal.
Ia tahu ini adalah peluang besar untuk mencari bukti atas kejahatan pria itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka file-file yang tersimpan di dalamnya. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto-foto, rekaman suara, dokumen transaksi ilegal, semuanya menunjukkan sisi gelap Kardun yang selama ini tersembunyi. Putri menatap layar ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut. Tapi di sisi lain, ia merasa menemukan senjata yang selama ini ia cari. Malam itu, Putri memutuskan bahwa ia tidak akan lari lagi. Dengan ponsel itu di tangannya, ia merasa seperti memegang kunci kebebasannya. Ia hanya perlu menemukan cara untuk menggunakannya. Puncak pengkhianatan. Keputusan Putri untuk melawan tidak datang dengan mudah. Semakin dalam ia menyelami dunia Kardun, semakin besar rasa takut yang membelenggunya. Namun, malam itu, ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, hidupnya akan terus berada dalam cengkeraman pria itu, selamanya. Dengan bukti-bukti yang ia dapatkan dari ponsel Kardun, Putri menghubungi Andi, aktivis hak asasi manusia yang ia kenal beberapa waktu lalu. Andi sudah berjanji untuk membantunya, dan Putri tahu ini adalah saat yang tepat untuk membuka jalan keluar. "Putri, kamu harus berhati-hati," kata Andi lewat telepon. Suaranya terdengar khawatir. Kardun bukan orang yang bisa dipermainkan. Tapi kalau kamu punya bukti yang cukup, kita bisa bawa ini ke publik. Kita bisa jatuhkan dia. Putri menatap foto ayahnya di meja samping tempat tidurnya. Dalam diam, ia berjanji akan melawan demi ayahnya, dan demi dirinya sendiri. Tapi bayang-bayang Kardun terus mengganggunya. Ia bisa merasakan kehadiran pria itu, bahkan tanpa melihatnya. Keesokan harinya, Kardun datang lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia membawa hadiah dan senyuman yang begitu meyakinkan. "Putri, kita harus bicara soal masa depan kita. Aku sudah membuat banyak rencana, dan kamu hanya perlu ikut jalannya," katanya sambil duduk di kursi dekat meja makan. Putri menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Kali ini, ada keberanian yang terpancar di matanya. "Aku nggak mau jadi bagian dari permainan kamu, Kardun," jawabnya tegas. Kardun menatapnya sejenak, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu, senyum itu menghilang, digantikan dengan tatapan dingin yang menakutkan. "Kamu berani menentang aku? Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa aku?" Suaranya rendah, penuh ancaman. Putri berdiri dengan gemetar, tapi ia tidak mundur. "Kamu salah. Hidupku lebih baik tanpa kamu. Dan aku sudah cukup. Aku akan membawa semuanya ke pengadilan." Kardun berdiri, mendekatkan tubuhnya ke Putri dengan kecepatan yang membuat jantungnya hampir berhenti. "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupmu jika kamu lakukan itu. Jangan sekali-sekali mencoba untuk melawan, karena aku bisa menghancurkanmu kapan saja, Putri." Putri menggigit bibirnya, namun ia tidak mundur. "Aku lebih takut hidup dalam ketakutan sepanjang hidupku. Aku akan bertanggung jawab atas hidupku, dan kali ini aku akan melawanmu." Kardun tertawa kecil, lalu dengan tiba-tiba, dia menarik tangan Putri, memaksanya mendekat. "Kamu pikir aku nggak bisa menghancurkanmu? Kamu pikir kamu bisa bebas begitu saja?" Putri merasakan cengkeraman tangan Kardun yang kuat. Ia berjuang untuk melepaskan diri, namun Kardun semakin keras menahan. Hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu apartemen membuat keduanya terhenti. "Putri, kamu baik-baik saja?" terdengar suara Andi dari luar. Kardun langsung melepaskan tangannya, dengan cepat berusaha menenangkan dirinya. "Kamu kira dia siapa? Teman lama? Teman yang coba menggulingkan aku?" Kardun tersenyum, walaupun matanya mengandung kebencian. "Kamu masih tidak mengerti, Putri. Dunia ini tidak sesederhana itu." Putri, meski penuh rasa takut, tetap tidak mundur. "Ini bukan hanya tentang kamu dan aku, Kardun. Ini tentang kebenaran. Kamu tidak bisa terus menyembunyikan kejahatanmu." Dengan keteguhan yang semakin kuat, Putri membuka pintu dan melihat Andi yang sudah berdiri di luar. Di matanya, ada sebuah ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Aku butuh bantuan, Andi. Sekarang atau tidak sama sekali." Andi memasuki apartemen dengan cepat, membawa dokumen yang telah mereka siapkan selama ini. Kardun yang semula mengancam, kini tampak ragu, walaupun ia berusaha menunjukkan rasa percaya dirinya. "Kamu kira, aku takut denganmu?"
Andi, aku punya kekuasaan lebih dari yang kamu bayangkan. Tidak selamanya kamu bisa melindungi dirimu, Kadrun, jawab Andi dengan tegas. Waktumu sudah habis. Kadrun tertawa terkekeh. Coba lihat sendiri siapa yang akan dihancurkan. Ia melangkah maju, melemparkan ancaman yang lebih keras. Namun saat itu, polisi yang sudah disiapkan oleh Andi menggeruduk tempat itu, mengamankan Kadrun dengan cepat. Penghujung kekuasaan. Setelah semua bukti yang berhasil dikumpulkan, pengadilan berjalan dengan sangat cepat. Kadrun, yang sebelumnya sangat percaya diri, kini tampak terpukul. Putri hadir di sana, ditemani Andi, dan ayahnya yang baru saja dibebaskan setelah proses hukum berjalan. Proses persidangan itu seperti akhir dari sebuah babak yang panjang dan menyakitkan. Kadrun, yang selama ini berpikir dirinya tak terkalahkan, akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit. Putri duduk di kursi saksi, merasa jantungnya berdetak keras. Ini bukan hanya tentang hukum, Kadrun. Ini tentang kebenaran, jika kata Putri, matanya menatap tajam pada pria yang telah merusak hidupnya. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Kadrun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Reputasinya runtuh dalam sekejap, dan semua kekuasaan yang ia miliki hancur begitu saja. Setelah persidangan, Putri berdiri di luar gedung pengadilan, matanya menatap langit yang kini lebih cerah. Ia tidak merasa bangga. Tidak ada kemenangan yang sejati tanpa pengorbanan. Tapi hari itu, ia merasa sedikit lega. Aku bisa hidup tanpa rasa takut lagi, jika tanya pada dirinya sendiri, dan pada ayahnya yang akhirnya bisa tersenyum kembali. Putri tahu, meskipun dunia ini kejam, ia kini memiliki kekuatan untuk memilih jalannya sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang tak ternilai harganya. Kembali ke jalan yang benar. Meskipun kemenangan telah diraih, Putri merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Semua yang terjadi, meskipun menuntun pada kebebasan, meninggalkan bekas luka yang dalam. Kini, ia bisa hidup tanpa rasa takut, tetapi hatinya merasa kosong. Putri mengingat malam-malam ketika ia harus memaksakan senyum di depan Kadrun, saat ia merasa dirinya lebih mirip boneka yang terjebak dalam permainan kekuasaan dan manipulasi. Meski ia berhasil keluar dari cengkraman Kadrun, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu. Beberapa hari setelah pengadilan, Putri kembali ke rumah bersama ayahnya. Rumah kecil yang dulu terasa sesak kini terasa lebih tenang. Ayahnya yang sudah kembali bebas, namun tubuhnya yang sudah renta tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan luka-luka batin yang mereka berdua alami. Putri, aku tahu ini semua sangat sulit. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu harus tahu, kamu telah melawan demi kebenaran, ya, ujar Pak Ridwan dengan suara yang penuh keharuan, meski matanya terlihat kelelahan. Aku selalu bangga padamu. Namun, kata-kata itu tidak mampu sepenuhnya mengisi kekosongan yang terasa dalam diri Putri. Ia merasa terjebak dalam dilema antara rasa bangga karena telah memperjuangkan keadilan, dan rasa bersalah karena telah menyerahkan dirinya dalam proses itu. Meskipun ia telah mengungkap kebenaran, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kadar rasa sakit itu tidak hilang begitu saja. Di malam yang sunyi, Putri duduk di balkon rumah kecilnya, memandang ke langit yang cerah. Pikirannya berkelana jauh. Apakah aku akan pernah bisa merasa utuh lagi? Ditanya Putri pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah sebuah bagian dari dirinya telah tercabik-cabik, dan meskipun ia telah berhasil mengalahkan Kadrun, ada banyak hal yang harus ia hadapi dalam dirinya sendiri. Jejak langkah yang tak terhapuskan. Hari demi hari berlalu, dan Putri berusaha mencari keseimbangan baru dalam hidupnya. Ia mulai bekerja kembali di sebuah lembaga non-profit yang membantu keluarga-keluarga yang terjebak dalam sistem hukum yang tidak adil. Setiap hari, ia berhadapan dengan orang-orang yang kehidupannya seperti cermin dari perjuangannya sendiri, terperangkap dalam ketidakberdayaan dan pengkhianatan. Melihat mereka, ia merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih menerima kenyataan yang telah terjadi dalam hidupnya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantor, Andi datang menemuinya. Putri, aku dengar kamu ingin melanjutkan pendidikan. Itu keputusan yang bagus, dikata Andi dengan senyum yang tulus. Aku bisa bantu kalau kamu butuh dukungan. Putri mengangguk, meskipun rasa ragu masih menggelayuti hatinya. Aku ingin memperbaiki semuanya, Andi. Tapi, ada kalanya aku merasa nggak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Andi duduk di hadapannya, memberikan waktu bagi Putri untuk merenung. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Putri. Kamu sudah melalui perjalanan yang sangat berat.
Tidak ada yang bisa merasakan apa yang kamu alami kecuali dirimu sendiri. Tapi ingat, kamu punya pilihan. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Kata-kata Andi menyentuh hati Putri, memberikan secercah harapan yang mulai redup. Ia mulai menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh luka dan kepahitan, ia masih memiliki kesempatan untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Jalan menuju kebebasan sejati. Waktu terus berjalan, dan Putri mulai memantapkan langkahnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang hukum, dengan harapan bisa membantu mereka yang terperangkap dalam ketidakadilan, seperti dirinya dulu. Setiap langkahnya terasa penuh makna, meskipun kadang-kadang bayangan Kadrun masih menghantui, seperti jejak hitam yang tak pernah bisa sepenuhnya terhapus. Namun, semakin ia belajar, semakin ia merasa diberdayakan. Ia mulai menemukan kembali suaranya, mulai mempercayai dirinya sendiri. Ayahnya juga mulai merasa lega, meski tubuhnya semakin lemah, namun hatinya bangga melihat putrinya semakin dewasa dan kuat. Hari itu, saat Putri berdiri di depan kelas, mengajar kelompok mahasiswa baru tentang hukum dan keadilan, ia merasa seolah telah menemukan kembali dirinya yang hilang. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya, menandakan bahwa meskipun perjuangan panjang dan berliku, ia akhirnya menemukan kebebasan sejati. Ini adalah jalan yang akan aku pilih, bisik Putri pada dirinya sendiri, jalan menuju kebebasan, tanpa takut, tanpa penyesalan. Meskipun luka dari masa lalu mungkin akan selalu ada, Putri tahu bahwa ia tidak akan membiarkan itu mengendalikan hidupnya. Ia kini lebih siap menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Karena yang terpenting, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan dan berdiri tegak di jalan yang benar. Kebebasan dalam pilihan. Putri duduk di balkon kecil apartemennya, matanya memandang jauh ke horizon yang gelap, diterangi cahaya dari lampu jalan yang mulai menyala. Malam ini terasa berbeda. Beberapa tahun setelah kejadian yang mengubah hidupnya, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Tentu saja, luka-luka itu belum sembuh sepenuhnya, namun ia belajar untuk hidup dengan mereka, menerima kenyataan bahwa setiap perjalanan memiliki harga yang harus dibayar. Ia menatap tangan kirinya, di mana cincin kecil yang diberikan oleh Andi beberapa waktu lalu terpasang, sebuah simbol kesetiaan terhadap dirinya sendiri, bukan kepada siapapun. Ini adalah hidupku, katanya dalam hati, aku yang memilih jalan ini. Pendidikan hukum yang ia jalani selama ini bukan hanya tentang mempelajari teori atau hukum yang kaku. Itu adalah sarana untuk menemukan tujuan yang lebih besar, membantu mereka yang terjebak dalam ketidakadilan, memberi mereka harapan yang dulu ia rasa hilang. Itulah sebabnya Putri tidak pernah mundur, meski seringkali dunia ini menantangnya untuk menyerah. Namun, meskipun ia sudah banyak belajar dan berkembang, kadang-kadang bayangan masa lalu masih datang, menghantui langkah-langkahnya. Terutama Kadrun, pria yang telah merusak banyak hal dalam hidupnya. Seringkali, ia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya setelah ia dijatuhkan dalam pengadilan. Tetapi, ia berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang itu. Fokusnya kini adalah masa depan, adalah orang-orang yang ia bantu, dan perubahan yang bisa ia ciptakan. Pertemuan yang tak terduga. Satu malam, saat Putri sedang berjalan pulang dari perpustakaan, ia tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia lihat. Andi, pria yang selama ini selalu mendampinginya, yang menjadi sahabat sekaligus seseorang yang banyak membantunya dalam perjuangannya. Tetapi, kali ini pertemuan itu terasa berbeda. Putri, Andi menyapa dengan senyuman khasnya. Kamu terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih damai. Putri hanya tersenyum tipis. Mungkin, jawabnya sambil memandang Andi dengan tajam. Tapi, aku baru sadar satu hal, Andi. Semua ini tidak hanya tentang kemenangan atau keadilan. Ini tentang siapa kita di akhir cerita. Aku berjuang karena aku ingin hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Andi mengangguk, menyadari kedalaman kata-kata itu. Kamu benar. Tapi aku ingin tanya satu hal, Putri. Apa kamu sudah siap untuk memaafkan dirimu sendiri? Pertanyaan itu membuat Putri terdiam. Memaafkan dirinya sendiri? Pertanyaan yang selama ini ia hindari. Dalam banyak hal, Putri merasa dirinya masih terperangkap dalam penyesalan. Penyesalan yang datang akibat banyak keputusan buruk yang diambilnya, akibat ia harus menjadi korban dalam permainan kekuasaan Kadrun. Namun, seiring waktu, ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Aku tidak tahu, Andi, kata Putri perlahan. Tapi mungkin aku sudah siap untuk mulai.
Andi menatapnya, matanya penuh pengertian. Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang, Putri. Kamu sudah menemukan jalanmu sendiri. Jangan biarkan apapun menghentikanmu sekarang. Putri menghela napas dalam-dalam. Terima kasih, Andi. Untuk semuanya. Ia tersenyum, kali ini dengan lebih ikhlas. Menyusun ulang hidup. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Putri semakin mantap dalam karirnya di dunia hukum. Ia mulai berfokus pada kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia, terutama dalam membantu orang-orang yang diperlakukan tidak adil oleh sistem yang berkuasa. Meski tantangan masih ada, dan ia sering merasa kewalahan, Putri tahu bahwa ia sedang melakukan pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang memberi makna bagi hidupnya. Selain itu, hubungan dengan ayahnya semakin baik. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih tenang, meskipun tak sepenuhnya tanpa kesulitan. Namun, mereka selalu berusaha untuk saling mendukung, untuk melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Putri juga mulai menemukan arti sejati dari kebebasan. Kebebasan itu tidak datang begitu saja. Ia harus berjuang untuk mendapatkannya, dan ketika akhirnya ia meraihnya, ia merasa bahwa kebebasan itu bukan hanya tentang melepaskan diri dari belenggu orang lain. Itu juga tentang melepaskan diri dari belenggu dalam dirinya sendiri. Satu pagi, saat ia sedang duduk di meja kerjanya, Putri menerima telepon dari Andi. Putri, suara Andi terdengar penuh semangat. Ya, ada kesempatan besar. Seseorang ingin memberimu kesempatan untuk berbicara di hadapan publik tentang kasus yang pernah kamu jalani. Ini bisa jadi awal yang bagus untukmu. Putri tersenyum mendengar itu. Aku siap, Andi. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang orang-orang yang tidak pernah punya suara. Menjadi suara yang didengar. Hari itu datang juga. Putri berdiri di depan audiens yang besar, di sebuah konferensi mengenai keadilan sosial. Ia berbicara tentang pengalamannya, tentang perjuangannya melawan kadrun, dan tentang bagaimana sistem hukum harus lebih memperhatikan mereka yang tertindas. Setiap kata yang ia ucapkan, ia rasakan dalam hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjalanannya. Semua penderitaan itu, semua air mata dan pengorbanan, kini telah menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk berbicara lebih keras. Anda tidak bisa hanya menunggu keadilan datang begitu saja. Anda harus memperjuangkannya. Kita semua berhak mendapatkan suara kita, kata Putri dengan penuh keyakinan. Setelah selesai berbicara, banyak yang mendekatinya, memberikan dukungan dan tepuk tangan. Di antara mereka, Putri melihat Andi yang tersenyum bangga. Dengan penuh harapan, ia merasa bahwa ia benar-benar sedang menjalani hidup yang penuh makna. Tidak ada yang bisa merampas kebebasan itu darinya. Malam itu, Putri duduk di balkon apartemennya lagi, memandang langit malam yang cerah. Ia merasa damai, meskipun perjalanan hidupnya masih panjang. Semua yang terjadi, baik itu penderitaan atau kemenangan, telah membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini. Dan untuk pertama kalinya, Putri merasa bahwa ia siap untuk menatap masa depan tanpa rasa takut. Langkah yang tak terhentikan. Putri menatap cermin di kamarnya. Di balik pantulan wajah itu, ia melihat lebih dari sekadar seorang wanita muda yang pernah rapuh, terperangkap dalam permainan kekuasaan dan pengkhianatan. Ia melihat seorang pejuang yang telah bertahan melewati badai, yang telah menolak untuk menyerah pada dunia yang seringkali tidak adil. Semua yang terjadi dalam hidupnya, penderitaan, pengkhianatan, ketakutan, dan akhirnya pembebasan, telah membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Kini, ia tahu bahwa kebebasan bukan hanya tentang melepaskan diri dari belenggu fisik, tetapi juga tentang melepaskan diri dari belenggu pikiran dan perasaan yang pernah mengikatnya. Ia mengingat ayahnya, yang meski tak bisa memberikan perlindungan seperti dulu, selalu menjadi sumber kekuatan yang tak terucapkan. Putri tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya yang telah mengajarkannya arti dari ketabahan dan cinta yang tak tergoyahkan. Kini, Putri telah menemukan tempatnya di dunia. Ia tidak hanya menjadi saksi dari ketidakadilan, tetapi juga menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun kadang terasa berat, membawa ia lebih dekat pada tujuan yang lebih besar, membawa perubahan bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang hidupnya penuh ketidakadilan seperti dirinya dulu. Di luar, matahari terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna-warna keemasan yang hangat. Setiap senja adalah pengingat bahwa setiap hari yang berlalu adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh. Putri menarik napas dalam-dalam, merasa tenang, dan untuk pertama kalinya, ia bisa tersenyum dengan tulus. Aku sudah menemukan jalanku, bisiknya pelan pada dirinya sendiri.
Dan aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang dulu. Dengan keyakinan yang baru, Putri melangkah maju. Dunia masih penuh dengan tantangan, namun ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tak ada lagi ketakutan yang mengikatnya, tak ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Ia telah menemukan kebebasan dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa ia berikan, baik untuk dirinya maupun untuk dunia. Putri tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Di depan sana, masih banyak langkah yang harus diambil. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah berhenti. Karena setiap langkah yang ia ambil, semakin mendekatkannya pada kehidupan yang ia impikan, kehidupan yang penuh dengan keadilan, kebebasan, dan harapan.